Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoiriah dengan NIM akhir 77. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sintesis protein. Baik, di materi sintesis protein kita akan membahas tentang proses sintesis protein. Yang kedua ada transkripsi, yang ketiga ada translasi, dan terakhir ada kode genetik. Sintesis protein yaitu proses penyusunan, sedangkan protein adalah bahan dasar dalam penyusunan tubuh. Jadi, sintesis protein adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen DNA di dalam inti. Proses sintesis protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein tingkat asam amino yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Ekspresi gen dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu ada transkripsi dan kedua ada translasi. Yang pertama pada tahap transkripsi, proses penyalinan kode genetik dari DNA menjadi mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA yaitu RNA duta yang disebut dengan mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosomal atau rRNA. Transkripsi memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada transkripsi inisiasi. Transkripsi suatu gen struktural hanya terjadi jika di dekat ujung gen tersebut ada promotor untuk pengikatan RNA polimerase. Promotor adalah urutan DNA yang spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di sebelah hulu atau upstream dari bagian struktural suatu gen. Sistem operon tersebut nantinya akan menghasilkan satu rantai mRNA yang membawa kode genetik untuk beberapa macam polipeptida yang berbeda. Yang kedua ada elongasi. Dalam pemanjangan transkripsi RNA, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 aksen molekul RNA yang baru terbentuk. RNA yang ditambahkan tersebut bersifat komplementer dengan nukleotida pada untaian DNA cetakan atau template. Template disebut juga antisense atau non-coding. Sebagai contoh, jika nukleotida pada DNA cetakan adalah ATG, maka nukleotida mRNA yang ditambahkan adalah UAC. Yang ketiga ada terminasi. Transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut dengan terminator. Terminator merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi atau pengakhiran transkripsi. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu pasca transkripsi, terjadi penambahan dan penutupan ekor. Bisa dilihat dari gambar pada panah, itu disebut dengan kodon. Kodon adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang akan menyandi suatu asam amino tertentu. Pada penambahan terdapat kodon AUG dan pada penutupan terdapat kodon AUA, ada AUG dan ada juga UGA. Nah, tadi kan sudah ada transkripsi. Selanjutnya yang kedua ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino. Terjadi di sitoplasma. mRNA dibantu oleh tRNA dan rRNA. Nah, kita tadi sudah membahas tentang transkripsi. Dan sekarang yang kedua ada translasi. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami
bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan mRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Proses translasi itu sama dengan transkripsi melalui 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada pemanjangan atau elongation, dan yang ketiga ada pengakhiran. Tahap inisiasi dari translasi melibatkan mRNA, sebuah tRNA yang membawa asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pada tahap elongasi dari translasi, asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Setiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut sebagai faktor elongasi dan terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pengenalan kodon, selanjutnya pembentukan ikatan polipeptida, dan terakhir yaitu ada translokasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga codon stop, yaitu ada UAA, AUG, dan UGA mencapai tempat A di ribosom. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Nah, dari materi yang telah kita bahas dapat disimpulkan, sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi, yang mana masing-masing tahapan tersebut memiliki 3 tahapan lagi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi terjadi ketika materi genetik pada DNA disalin menghasilkan RNAD. Proses ini terjadi di nukleus. Setelah dihasilkan RNAD, maka RNAD akan dibawa keluar menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Nah, translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.